Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Laut Timur, tanah yang diberkati Yulu. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan dan Bai Yunseng dipimpin oleh zombie abadi perjalanan biru yang indah, Sanan Jiang, melewati pintu masuk tanah yang diberkati Yulu. Saudara Bai, kita bertemu lagi. Hahaha. Shark Demon melihat Bai Yunseng dan menunjukkan ekspresi hangat. Dia berinisiatif untuk mendekati dan menepuk bahu Bai Yunseng dengan penuh kasih sayang. Meskipun Bai Yunseng sudah lama tidak berada di Laut Timur, dia memiliki manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya, dua gua abadi ini yang memberinya ketenaran. Sebelumnya, ketika Bai Yunseng membantu Shark Demon dan yang lainnya dalam menyerang tanah yang diberkati Yulu, Man As Before-nya sangat membantu semua orang. Setelah Shark Demon mengucapkan salamnya, dia mengarahkan pandangannya ke arah Fang Yuan, "Tuan, Anda pasti sahabat saudara Bai, bintang kebijaksanaan Chen Dao. Karena kamu adalah teman saudara Bai, kamu juga temanku. Aku hanyalah seorang pembudidaya tunggal yang mengembara, aku tidak akan berani." Fang Yuan tersenyum rendah hati. Tubuhnya lurus, dia tampak seperti seorang sarjana dengan wajah tampan, dia memiliki penampilan seorang pemuda yang tampan. Kulitnya putih, pangkal hidungnya tinggi, alisnya yang tebal menggantung di matanya yang dalam. Saat ini, Fang Yuan tersenyum, dengan penampilannya yang tampan, dia tampak seperti pria yang sempurna, itu sangat menarik. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan adalah Xing Xiangzi, tetapi sekarang, dia adalah bintang kebijaksanaan. Kekuatan wajah yang dikenalnya jauh lebih besar daripada wajah yang samar-samar dikenal. Jika Shark Demon dan yang lainnya tidak dapat mengungkap identitasnya saat itu bahkan lebih tidak mungkin sekarang. Istri Shark Demon, Su Baimen memandang Fang Yuan sebentar, berbicara, "Saya mendengar bahwa Tuan mengolah jalan kebijaksanaan terutama dan jalur bintang sekunder, Anda sangat direkomendasikan oleh Sir Bai. Bisakah kita melakukan demonstrasi?" Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menyamar sebagai Xing Xiangzi dan menyatakan, dia mengolah jalur bintang terutama dan jalur kebijaksanaan sekunder. Tapi sekarang, tingkat pencapaian jalan kebijaksanaan Fang Yuan telah mencapai tingkat Grandmaster, bahkan tanpa jalur kebijaksanaan Immortal Gu, dia memiliki dasar yang cukup. Dengan demikian, dia bertukar jalur primer dan sekunder kali ini. Fang Yuan mengangguk, berkata kepada Shark Demon dan yang lainnya, "Kalian semua pasti penasaran dengan tingkat kultivasi saya, itu normal. Maka saya akan mencobanya, dan membiarkan semua orang mengkritik." Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sangat rendah hati, tetapi sekarang, meskipun dia berbicara dengan sopan, ekspresinya penuh dengan kesombongan. Shark Demon dan Su Baimen saling memandang, merasakan antisipasi yang besar. Bai Yunseng merasakan kekhawatiran yang mendalam secara internal, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Bodan, yang ada di antara mereka, memiliki ekspresi muram. Penampilan Fang Yuan sangat mengancam statusnya, manfaatnya dilanggar. Sekaligus, tatapan semua orang tertuju pada Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum, salah satu tangannya berada di belakang punggungnya, sementara yang lain memegang kipas bulu, melambaikannya di depan dadanya. Dia melihat sekeliling, mengamati sekeliling. Pada saat ini, itu masih merupakan gerakan pembunuh medan perang hujan beku tanah beku. Jadi, ketika dia melihat sekeliling, itu adalah area salju dan es yang luas. Sesekali, akan ada hujan es yang membentuk monster salju yang tak terhitung jumlahnya, membawa masalah besar bagi semua orang. Fang Yuan hanya butuh beberapa saat untuk melihat sekeliling sebelum dia berkata, "Saya telah menyelesaikan pengurangan saya." Shark Demon dan yang lainnya terkejut, mereka mengira Fang Yuan sedang menciptakan beberapa gerakan pembunuh abadi, tetapi berpikir bahwa dia selesai begitu cepat. Su Baimen berbicara dengan cara yang lebih sopan, "Tuan benar-benar memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, untuk berpikir bahwa Anda dapat mengungkap kekurangan dari gerakan pembunuh medan perang ini dengan cara seperti itu tanpa menimbulkan keributan, itu benar-benar luar biasa." Tidak. Fang Yuan melambaikan tangannya, "Nyonya terlalu baik. Butuh beberapa upaya untuk menyimpulkan kekurangan dari gerakan pembunuh medan perang ini,
yang saya simpulkan bukanlah itu. Zombie abadi segera bertanya, lalu apa yang disimpulkan Pak? Fang Yuan berbicara dengan tenang, saya menyimpulkan beberapa detail tentang gerakan pembunuh medan perang. Misalnya, gerakan pembunuh medan perang yang kita jalani disebut hujan beku tanah beku. Mendengar ini, para abadi tercengang. Segera, Shark Demon mengerutkan kening saat cahaya tajam melintas di matanya, dia memiliki sifat kejam, dia akan meledak ketika Su Baimen menghentikannya secara diam-diam. Bodan terkekeh, berkata, Chen Dao, apakah kamu bermain-main dengan kami? Semua orang tahu bahwa gerakan pembunuh medan perang ini disebut hujan beku tanah beku. Berpikir bahwa Anda memiliki kemampuan yang lemah tetapi nyali yang begitu besar, Anda berani bermain-main dengan Lord Shark Demon dan Lady Su Baimen. Su Baimen tertawa, menenangkan suasana tegang, tahan lidahmu, Bodan, aku yakin saudara Chen hanya bercanda, dia belum menggunakan kemampuan aslinya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, Nyonya, inilah yang saya simpulkan. Ekspresi Su Baimen membeku, tatapannya juga menjadi gelap. Apa? Shark Demon mendengus, dia tidak tahan lagi, dia menatap dengan mata marah saat dia berjalan dengan marah. Pada saat ini, Bai Yun Seng berjalan ke depan, berdiri di depan Fang Yuan, menghalangi Shark Demon. Dia menangkupkan tinjunya ke Shark Demon saat dia berkata dengan senyum pahit, Lord Shark Demon, itu salahku. Saya tidak memberi tahu Anda semua bahwa saudara laki-laki saya Chen seperti ini, dia suka menjelaskan deduksi itu sedikit demi sedikit, itu juga telah mengganggu saya untuk waktu yang lama. Aduh, ekspresi Shark Demon mereda, dia menatap Fang Yuan. Mendesah, oh saudara Chen, beritahu kami pengurangan penuhmu. Bai Yun Seng berpura-pura cemas. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, semuanya, saya memang menyimpulkan asal-usul gerakan pembunuh medan perang ini, tetapi tidak hanya hujan beku tanah beku. Di bawahnya, ada medan perang jiwa yang bertarung, labirin 8 pintu, dan pasukan yang tidak bergerak. Medan perang jiwa yang bertarung, labirin 8 pintu, pasukan yang tidak bergerak, apakah ini nyata? Shark Demon tertarik dengan kata-kata Fang Yuan, matanya bersinar dengan cahaya terang saat dia menatap Fang Yuan. Fang Yuan melambaikan kipasnya perlahan, saya membuat pengurangan, bagaimana bisa salah? Shark Demon dan Su Baimen ditransmisikan satu sama lain secara diam-diam. Shark Demon sangat gembira, istriku, jika Wisdom Star ini akurat, maka pencapaian jalan kebijaksanaannya luar biasa. Su Baimen setuju, itu benar. Beberapa jalur kebijaksanaan Gu Immortals yang kami undang sebelumnya menghadapi kesulitan besar dalam menyimpulkan gerakan pembunuh medan perang, untuk berpikir bahwa orang ini menemukan jawabannya dengan begitu mudah. Shark Demon merenung, kita lihat saja. Bagaimana jika dia hanya menyemburkan omong kosong dan berpura-pura menjadi misterius? Jika dia salah, apa gunanya? Su Baimen memikirkannya saat dia menolak kemungkinan itu, saya pikir itu tidak mungkin. Pertama, Bai Yun Seng adalah orang yang jujur, dia menyetujui orang ini, jika dia benar-benar Grandmaster jalan kebijaksanaan, maka dapat dimengerti bahwa dia dapat menemukan gerakan pembunuh medan perang. Kedua, kita dapat mengkonfirmasi klaimnya. Saat kita menyerang tanah yang diberkati, kita dapat memastikan apakah dia benar. Jika dia ingin menipu kita, dia tidak akan sebodoh itu memberi kita informasi yang dapat diekspos dengan mudah. Ya, kamu benar. Sementara Shark Demon dan Su Baimen sedang berbicara, Bo dan tidak bisa lagi menunggu, dia mencibir pada Fang Yuan, Chen Dao, kamu sangat pintar, betapa luar biasa deduksi yang kamu buat. Selama kita tidak melewati hujan beku bumi beku, siapa yang tahu apakah kamu benar atau salah? Fang Yuan menghela nafas dalam hati, dia telah menginjak-injak dan menjebak Bo dan ini di kehidupan sebelumnya, sepertinya kali ini juga tidak dapat dihindari. Fang Yuan tidak menginginkan masalah yang tidak perlu, tetapi Bo dan ini berjingkrak di depannya, dia tidak punya pilihan. Pada saat ini, Shark Demon tersenyum, Tuan Chen, Bo dan kasar, tolong jangan menganggapnya pribadi. Meskipun dia kasar, dia mengatakan yang sebenarnya. Hal-hal yang saya simpulkan membutuhkan waktu untuk dikonfirmasi. Fang Yuan mengangguk untuk mengakui. Su Baimen tersenyum ringan, saya tidak tahu mengapa, tetapi meskipun ini pertama kalinya saya bertemu Tuan, seolah-olah kita adalah kenalan yang telah lama hilang, saya merasakan keramahan dan kepercayaan.
Jadi, meskipun kami tidak dapat memastikannya sekarang, saya akan percaya Pak. Hahaha, banyak orang mengatakan itu juga. Fang Yuan berbicara besar, dia tidak rendah hati sama sekali. Tapi dia tidak perlu rendah hati. Efek wajah yang dikenalnya seperti ini. Shark Demon berkata, Tuan Chen, kita terjebak di bumi beku hujan beku, saya harap Tuan akan membantu. Semakin cepat kita mengungkap medan perang ini, semakin cepat kita bisa sampai ke lapisan berikutnya dan mengkonfirmasi deduksi Tuan, membuktikan kemampuanmu. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, Tuan Iblis Hiu, itu tidak benar. Saya yakin dengan deduksi saya sebelumnya, saya tidak perlu mengkonfirmasi apapun pada diri saya sendiri. Hanya saja kalian semua tidak mempercayaiku dan membutuhkan penegasan. Setelah beberapa saat, Fang Yuan melanjutkan, karena Anda menginginkan bantuan saya, haruskah kita membicarakan remunerasi terlebih dahulu? Shark Demon mengerutkan kening, sikap Fang Yuan membuatnya sangat tidak bahagia. Bagaimanapun, Fang Yuan hanya peringkat 6 sementara dia peringkat 7, sikap peringkat 6 terhadap peringkat 7 ini sudah bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Fang Yuan menyedot Shark Demon di kehidupan sebelumnya, itu karena dia ingin bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur, jadi dia sangat sopan. Tapi sekarang, Fang Yuan telah memperoleh warisan palung bumi, mengapa dia perlu bergabung dengan aliansi zombie? Shark Demon menyerang tanah yang diberkati Yulu, dia membutuhkan bantuan Fang Yuan harus menggunakan status ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Setelah beberapa negosiasi, Shark Demon menawarkan harga yang sangat mahal. Fang Yuan menerimanya dengan senang hati dan mulai bekerja. Meskipun dia tidak memiliki pemikiran bintang Gu abadi, sekarang berbeda dari kehidupan sebelumnya, dia memiliki tingkat pencapaian Grandmaster Jalan Kebijaksanaan. Bahkan jika dia hanya menggunakan Gu Fana, dia bisa melakukan banyak hal. Yang terpenting, dia telah mengungkap gerakan pembunuh medan perang ini di kehidupan sebelumnya. Jadi, ketika dia bekerja, hasilnya datang dengan cepat, itu menyebabkan semua orang bersorak dan terengah-engah. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan hanya bisa fokus hanya untuk mengungkap gerakan pembunuh medan perang, tetapi sekarang, Fang Yuan memiliki banyak kelonggaran dalam melakukannya, dia menempatkan fokusnya pada pembelajaran sebagai gantinya. Baik itu di kehidupan sebelumnya atau sekarang, Fang Yuan tidak memiliki satupun gerakan pembunuh medan perang. Dia sangat ingin tahu sehubungan dengan gerakan pembunuh medan perang. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang hujan beku bumi yang membekukan, dan memperoleh wawasan yang lebih dalam. Inti Gu abadi dari hujan beku bumi beku, berapa banyak Gu Fana tambahan yang ada, Fang Yuan secara bertahap memahaminya. Kecuali bahwa dia tidak dapat menyelidiki untuk saat ini bagaimana cacing Gu ini bekerja sama, dan berapa banyak cara mereka dapat digunakan dengan cara tertentu. Sesekali, akan ada hujan es dan monster salju yang menyerang, tetapi Shark Demon dan yang lainnya menyerang dan memastikan keselamatan Fang Yuan. Fang Yuan tidak membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya, dia tidak meningkatkan kekuatan hujan beku bumi yang membeku. Sebaliknya, dia menyimpulkan dan membongkarnya selangkah demi selangkah, melemahkan gerakan pembunuh medan perang secara bertahap. Adapun Bodan, dia sudah menyusut ke sudut dengan sedih, dia tidak berani bersaing dengan Fang Yuan. Pencapaian jalan kebijaksanaan Fang Yuan jauh lebih dalam daripada di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Bodan merasa marah, tetapi sekarang, dia melihat celah besar mereka dan kehilangan semua semangat juang, dia merasa sangat sedih. Akhirnya, ketika Fang Yuan hampir menghabiskan semua pemikiran bintang Fana Gu yang dia kumpulkan, dia berhenti. 60% hujan beku tanah beku telah terurai, hanya 40% yang tersisa. Mengapa saudara Chen berhenti? Shark Demon bertanya dengan cemas. Fang Yuan tersenyum, tergesa-gesa berarti pemborosan, saya merasa lelah, kita akan berhenti di sini untuk hari ini. Laut Hiu sangat marah, tetapi dia membutuhkan bantuan Fang Yuan, dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa tersenyum, Tuan, Anda benar, Anda perlu istirahat. Bagaimana dengan ini, Anda adalah tamu dari jauh, apakah Anda ingin mengunjungi Laut Hiu saya? Perjamuan memancing hiu pribadi saya unik di Laut Timur. Makhluk abadi lainnya tersentak setelah mendengar ini, mereka memandang Fang Yuan dengan banyak iri. Fang Yuan mengangguk, ekspresinya polos, kalau begitu aku akan merepotkan Lord Shark Demon.
Dalam perjamuan memancing hiu, makanan lezat memenuhi meja saat aroma anggur meresap ke udara. Setelah melihat pencapaian jalan kebijaksanaan Fang Yuan, Shark Demon dan Su Baimen sangat mengundang dan hangat terhadap Fang Yuan. Sambil minum, Shark Demon memanggil banyak Master Gu wanita, bagaimana mungkin kita tidak menari untuk menghibur kita saat berada di jamuan makan. Ini adalah pelayan yang saya pelihara, mereka memiliki tingkat kultivasi Gu Master dan terampil dalam jalur transformasi, mereka dapat melakukan tarian iblis laut, banyak Gu Immortal telah memujinya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda berdua menonton dan mengkritiknya. Master Gu wanita ini semuanya cantik seperti bunga, tubuh mereka ramping dan menarik. Saat ini, musik bisa terdengar saat gadis-gadis itu menari, lengan baju mereka berkibar di udara, mereka sangat mempesona dan memikat. Tiba-tiba, musik berubah saat suasana yang menenangkan menjadi lebih cepat, Master Gu wanita berubah dan mendapatkan ekor ikan, menjadi putri duyung yang menari di udara. Musik berubah lagi, menjadi hidup, Gu Master wanita berubah lagi, menumbuhkan cangkang di punggung mereka, menjadi gadis kerang. Menari-nari. Musik berubah lagi dengan nuansa logam, tangan Gu Master wanita berubah menjadi penjepit kepiting, mereka menari menyebabkan angin bertiup, mereka berani dan megah. Musik berubah berkali-kali, saat Master Gu wanita berubah setiap saat, menunjukkan berbagai gaya menari, Fang Yuan memiliki pengalaman yang benar-benar membuka mata. Laut Timur memiliki berbagai budaya yang unik dan menakjubkan, benar-benar berbeda dari keindahan Northern Plains yang kasar dan berani. Bai Yun Seng sangat memujinya. Shark Demon melihat bahwa Fang Yuan tidak berbicara dan bertanya, bagaimana Sir Chen mengkritiknya. Memang indah di luar imajinasi. Kata Fang Yuan, menganggapnya agak lucu secara internal. Di kehidupan sebelumnya, pencapaian jalan kebijaksanaannya tidak tinggi, meskipun dia menekan Bodan, itu melalui skema dan pembingkaian. Tapi sekarang, setelah menampilkan kemampuan hebat, Fang Yuan memperoleh tuan rumah antusias dari Shark Demon dan Su Baimen. Di kehidupan sebelumnya, meskipun Fang Yuan bergabung dengan perjamuan memancing hiu, tidak ada tarian atau lagu yang disediakan untuknya. Tapi sekarang, penampilannya menunjukkan bahwa Shark Demon sangat menekanan pada Fang Yuan. Saat tarian berakhir, Gu Masters wanita pergi. Su Baimen tersenyum, saya ingin tahu pelayan mana yang disukai Sir Chen dan Sir Bai. Beritahu kami, saya bisa membuat keputusan dan memberikannya kepada Anda. Saya terlalu tua, terlalu tua. Terima kasih Nyonya atas pemikirannya. Bai Yun Seng menolaknya dengan sopan. Fang Yuan berkata, saya telah mendengar beberapa hal tentang perjamuan memancing hiu. Saya lebih tertarik pada kelompok hiu di luar istana bawah laut. Su Baimen merasakan kekecewaan tetapi dia tersenyum, hehehe, tuan-tuan tidak memilih pelayan, itu adalah kemalangan mereka. Tapi saya tidak bisa membuat keputusan tentang hiu di laut ini, mereka adalah milik berharga suami saya. Hahaha, jika kamu ingin ambil bagian, bagaimana mungkin aku tidak menyetujuinya? Di setiap perjamuan memancing hiu, saya akan menghadiahkan beberapa hiu. Tapi ada aturan dalam hal ini, saya ingin tahu apakah Anda memiliki pemahaman tentang itu. Shark Demon bertanya. Tentu saja saya mengerti. Fang Yuan mengangguk, melambaikan kipas di depannya, tapi saya perlu mengkonfirmasi dengan pemiliknya, hiu di laut ini, tidak peduli apa yang kita tangkap atau berapa banyak yang kita tangkap, mereka akan menjadi milik kita. Itu benar, tapi kamu harus melakukannya secara pribadi. Shark Demon mengangguk tanpa ragu-ragu. Fang Yuan tersenyum, kalau begitu izinkan saya menyimpulkan hiu mana yang paling berharga di laut hiu ini. Jika saya benar-benar bisa mendapatkannya, saya harap Anda dapat menanggung rasa sakit dan memberikannya kepada saya. Hehehe, Tuan Chen, silakan gunakan metode Anda. Shark Demon tersenyum, dia ingin menyelidiki fondasi sebenarnya Fang Yuan. Fang Yuan berpura-pura mencubit jari-jarinya dan menyimpulkan. Seketika, tubuhnya tertutup cahaya bintang, bersinar cemerlang. Sesaat kemudian, cahaya bintang bersinar dan melesat kemana-mana, memenuhi seluruh istana. Sesaat kemudian, bel berbunyi, adegan itu tidak terungkap. Cahaya bintang bersinar dengan penampilan yang megah, aura immortal Gu melonjak saat Shark Demon dan Su Baimen tergerak, mereka saling mentransmisikan secara diam-diam. Bintang kebijaksanaan Chen Dao ini benar-benar luar biasa. Apakah kamu memperhatikan, dia telah menggunakan 3 Gu abadi yang berbeda,
aku ingin tahu jalan kebijaksanaan Gu abadi mana mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, Fang Yuan hanya berpura-pura, itu adalah fasad. Cahaya bintang memudar, dahi Fang Yuan berkeringat, setelah beristirahat sejenak, dia perlahan membuka matanya. Matanya meledak dengan cahaya bintang, melesat. Beberapa meter melalu, cahayanya sangat menyilaukan, orang tidak bisa menatapnya langsung. Berpikir bahwa Lord Shark Demon dan Lady Su Bai Men memiliki metode yang luar biasa. Anda benar-benar menggunakan metode jalur perbudakan untuk menahan hiu aliran satu jari tingkat 8, saya benar-benar terkesan. Meskipun saya menyimpulkannya, metode saya terlalu lemah, saya tidak dapat menangkap binatang ini, sayang sekali. Sebelumnya, saya mengucapkan kata-kata arogan, tetapi sekarang kemampuan saya tidak mencukupi, saya harap Anda berdua tidak menertawakan saya. Tubuh Shark Demon dan Su Bai Men bergidik. Bintang kebijaksanaan Chen Dao bahkan bisa menyimpulkan rahasia ini. Ini. Sekaligus, pasangan Gu Immortal peringkat 7 ini menatap dengan mata terbelalak, mereka memandang Fang Yuan dengan ekspresi tidak percaya. Beberapa napas kemudian, Shark Demon dan Su Bai Men menjadi tenang perlahan saat mereka akhirnya bereaksi. Su Bai Men menghela nafas, saya akhirnya tahu betapa terampilnya Sir Chen. Hiu aliran satu jari adalah rahasia terbesar kami, Sir Chen mungkin tidak tahu ini, tetapi untuk mencegah orang lain menyimpulkan masalah ini, kami telah berusaha keras untuk meminta Song Jia dan menyembunyikan informasi ini untuk kami. Laut Hiu melanjutkan, Jia dan duduk di kutub kembar, Hua An bersembunyi di Nangong, ada juga kura-kura kepala naga, hidup di dalam lautan kesulitan. Song Jia dan adalah salah satu dari 3 jalur kebijaksanaan Gu Immortal paling menonjol di dunia Gu Immortal Laut Timur. Metode saudara Chen bisa melanggar pertahanan Song Jia dan, itu berarti pencapaian jalan kebijaksanaan saudara Chen sudah bisa menandingi Song Jia dan. Jantung Fang Yuan melonjak, dia telah berlebihan. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, menyelamatkan situasi, oh. Saya belum bisa menandingi Song Jia dan, saya beruntung sebelumnya dan melakukannya lebih baik dari biasanya. Jika saya berhadapan dengan Song Jia dan secara pribadi, saya tidak akan bisa menang. Tubuh bagian atas Shark Demon bergerak maju, dia memandang Fang Yuan, berkata, saya akhirnya melihat kemampuan Pak. Tapi, sebelumnya di tanah yang diberkati Yulu, mengapa Tuan tidak menggunakan Immortal Gu? Fang Yuan terkekeh, bukankah menggunakan Immortal Gu akan menghabiskan esensi abadi? Ini akan meningkatkan biaya saya dalam membongkarnya. Saya tidak sekaya Lord Shark Demon, jika menggunakan Gu Fana juga dapat mengungkap gerakan pembunuh medan perang, kecuali bahwa waktu yang dibutuhkan akan lebih lama, mengapa saya tidak melakukannya? Jantung Shark Demon melonjak. Fang Yuan tidak keberatan dengan waktu, tetapi dia sangat keberatan. Dia telah menerima misi aliansi zombie untuk menyerang tanah yang diberkati Yulu. Seiring berjalannya waktu, petinggi Zombie Alliance akan lebih mendesaknya. Jika dia tidak menunjukkan kemajuan, orang lain akan mengambil alih. Dengan demikian, tekanan Shark Demon dan Su Bai Men selalu tinggi. Tuan tahu saya orang yang tergesa-gesa, berlarut-larut akan menyebabkan kecelakaan, kita harus menjatuhkan tanah yang diberkati Yulu sesegera mungkin. Shark Demon tertawa, melanjutkan, sepertinya remunerasi saya sebelumnya tidak memuaskan Pak. Sir Chen dapat mengutip harga, saya akan mencoba memuaskan Anda. Fang Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lebih baik menjatuhkan tanah yang diberkati Yulu perlahan. Lord Shark Demon, apakah Anda tidak tahu nilai dari gerakan pembunuh medan perang? Tentu saja saya tahu bahwa nilai sebenarnya dari tanah yang diberkati Yulu bukan hanya gerakan pembunuh medan perang ini. Ini adalah metode untuk menggunakan tanda Dao di tanah yang diberkati untuk membuat gerakan pembunuh medan perang. Tetapi metode ini dapat diperoleh dari roh tanah setelah merebut tanah yang diberkati, kata Shark Demon. Bagaimana jika tidak ada roh darat? Fang Yuan segera bertanya. Itu hanya kemungkinan kecil. Shark Demon ragu-ragu. Ada kemungkinan tidak peduli seberapa kecil. Apakah Lord Shark Demon melihat roh tanah setelah menyerang tanah yang diberkati Yulu begitu lama? Saya ragu itu masalahnya. Jadi, cara teraman adalah memperlambat serangan dan memahami semua gerakan pembunuh medan perang. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Shark Demon mulai marah, dia terus mendesaknya, tetapi Fang Yuan bersikeras pada idenya.
Shark Demon tidak bisa merusak hubungan mereka, dia membutuhkan bantuan Fang Yuan, dia hanya bisa menahannya. Fang Yuan tidak takut, dia menaikkan harga, akhirnya berhenti setelah mencapai batas Shark Demon. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Fang Yuan mengikuti Shark Demon ke tanah yang diberkati Yulu lagi. Kali ini, dia menggunakan pemikiran bintang Immortal Gu, menghabiskan waktu berhari-hari dan akhirnya mengungkap gerakan pembunuh bumi beku hujan beku untuk Shark Demon. Adapun pemikiran bintang ini Immortal Gu, itu adalah hal yang cukup aneh. Setelah kelahiran kembali, Fang Yuan berhasil dalam upaya pertamanya untuk menyempurnakan pemikiran bintang Immortal Gu. Namun nyatanya, menyempurnakan Immortal Gu tidak semudah itu. Dia bisa menyempurnakan pemikiran bintang Immortal Gu karena Fang Yuan memiliki banyak latihan di kehidupan sebelumnya. Atau mungkin keberuntungannya menjadi lebih baik setelah menghubungkan keberuntungan dengan Hei Loulan, keberuntungannya yang meningkat bisa menjadi salah satu alasan mengapa penyempurnaan Gu berhasil. Fang Yuan sedang mengumpulkan bahan sekarang, dia menunggu waktu matang sebelum dia menyempurnakan upaya habis-habisan peringkat 6 Gu. Waktu berlalu, beberapa bulan berlalu dengan cepat. Di bawah bantuan Fang Yuan, Shark Demon memiliki waktu yang jauh lebih mudah menyerang tanah yang diberkati Yulu daripada di kehidupan sebelumnya. Hujan beku tanah beku, medan perang jiwa yang bertarung, labirin 8 pintu, semuanya diuraikan oleh Fang Yuan satu demi satu. Setelah memurnikan pemikiran bintang Immortal Gu, Fang Yuan tidak lagi kekurangan pikiran bintang, dia menggenggam 80 hingga 90% hujan beku tanah beku, medan perang jiwa bertarung, dan labirin 8 pintu. Meskipun Fang Yuan tidak memiliki Immortal Gu yang sesuai untuk membuat gerakan pembunuh medan perang. Ini sudah merupakan keuntungan yang sangat besar. Pemahaman Fang Yuan terhadap gerakan pembunuh medan perang menjadi sangat dalam. Menggunakan cahaya kebijaksanaan, suatu hari, Fang Yuan percaya diri dapat menciptakan gerakan pembunuh medan perang uniknya sendiri menggunakan Gu abadi yang dia miliki. Akhirnya, Fang Yuan menghadapi pasukan pembunuh medan perang yang tidak bergerak sekali lagi. Dia akhirnya menemui kesulitan. Pasukan yang tidak bergerak adalah ujian terakhir di tanah yang diberkati Yulu, itu melibatkan jalan kebijaksanaan dan sangat sulit untuk dilanggar. Karena Fang Yuan tidak memiliki pengalaman mengungkapnya di kehidupan sebelumnya, kemajuannya lambat. Fang Yuan meninggalkannya begitu saja, dia tidak bergabung dengan aliansi zombie, jadi Shark Demon tidak bisa memerintahkannya. Tentu saja, alasan utamanya adalah benua tengah berada dalam kekacauan sekarang, dengan hancurnya surga Gua Starry Sky, dunia fragmen yang tak terhitung jumlahnya telah tersebar di benua tengah. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memperoleh tingkat pencapaian Grandmaster ganda dari alam mimpi dunia fragmen. Tapi dia tidak menjelajahi alam mimpi sepenuhnya. Dalam kehidupan ini, Fang Yuan sangat mengantisipasi. Jika dia sepenuhnya menjelajahi alam mimpi, berapa banyak keuntungannya? Akankah jalan kebijaksanaan dan tingkat pencapaian jalur bintangnya naik lagi? Atau mungkin tingkat pencapaian jalannya yang lain? Beberapa hari kemudian, Fang Yuan muncul di lembah tanpa nama di benua tengah. Dunia fragmen tertentu dari surga Gua Starry Sky telah jatuh di sini, dan untuk sementara stabil. 10 sekte kuno besar benua tengah mengirim Gu Immortal mereka untuk menjaga lembah ini. Melihat bahwa He Feng yang telah memimpin Fang Yuan masuk, Gu Immortal lainnya tidak memiliki ekspresi yang baik. Saat ini, itu berkat tingkat kultivasi tingkat 6 bawah Fang Yuan, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat seperti itu. Dunia fragmen ini hampir tidak bisa membiarkan Gu Immortal tingkat 6 terbawah masuk. Tetapi di 10 sekte kuno besar di benua tengah, di mana mereka akan menemukan Gu Immortal yang memiliki tingkat kultivasi serendah Fang Yuan. Dengan demikian, Fang Yuan menjadi satu-satunya orang dan unik dalam kategori ini. Sekte Bangau Abadi memanfaatkan sepenuhnya aturan kontes ini dan mengizinkannya memasuki dunia fragmen Gua Surga. Seperti di kehidupan sebelumnya, Peri Bai King meminta Fang Yuan untuk merawat Feng Jin Huang. Fang Yuan setuju, tetapi dia berpikir secara internal, haruskah dia membunuh Feng Jin Huang di sini? Karena Spirit Affinity House merahasiakannya dan menyembunyikan kematian Feng Jiuge, menurut informasi Fang Yuan, dia tahu bahwa Feng Jiuge telah hilang di dataran utara. Tapi memikirkannya, Fang Yuan menyerah pada ide ini. Meskipun Feng Jiuge meninggal di kehidupan saya sebelumnya, pada titik ini,
pertempuran 100 hari belum berakhir, segalanya mungkin. Selain itu, kematian Feng Jiuge tidak dikonfirmasi di kehidupan saya sebelumnya. Yang terpenting, saya menyakiti Feng Jinhuang saat itu karena saya menginginkan sayap impiannya Immortal Gu. Tetapi meskipun dia adalah manusia, dia bisa menghancurkan Gu abadi dengan pikiran. Meskipun saya adalah Gu Immortal, saya tidak memiliki metode khusus untuk mencurinya. Berurusan dengannya sekarang adalah mencari kematian, dengan Feng Jiuge masih di puncak kekuatan, saya pasti akan menghadapi serangan Spirit Affinity House dan kekuatan lainnya. Masuk. Yang lain sudah masuk, kultivasi Anda adalah yang tertinggi jadi Anda adalah yang terakhir. He Feng yang berkata dengan berat. Tidak ada pilihan lain, jika Fang Yuan masuk lebih dulu, Master Gu Fana dari 9 sekte lainnya tidak dapat bersaing dengan Fang Yuan. Tentu saja, ini juga menunjukkan kelemahan Sekte Bangau Abadi. Jika Sekte Bangau Abadi sekuat Rumah Afinitas Roh, tidak akan sulit untuk mengatur Fang Yuan sebagai orang pertama yang masuk. Dunia fragmen surga Gua Starry Sky tepat di depan Fang Yuan. Sebuah danau biru laut tampak seperti gambar setengah robek, tiba-tiba dimasukkan ke lembah gunung yang penuh dengan pepohonan ini. Ini bukan surga gua yang lengkap atau tanah yang diberkati, Fang Yuan langsung turun tangan. Pada saat berikutnya, dia berada di dalam dunia fragmen surga gua langit berbintang. Melihat ke belakang, Gu Immortals dari 10 sekte kuno besar benua tengah masih berada di lembah, mereka tidak lagi berada di dunia yang sama dengan Fang Yuan. Tatapan Gu Immortal ini serius, iri, atau cemburu. Mereka tidak bisa menahannya, tingkat kultivasi mereka terlalu tinggi, mereka memiliki terlalu banyak tanda dao, jika mereka masuk langsung, mereka akan langsung menyebabkan dunia fragmen lemah ini pecah. Danau ini sangat besar, saya ingat bahwa di kehidupan saya sebelumnya, seekor ikan naga binatang yang sunyi tersembunyi di dekat pulau kecil di tengah danau, itu dipengaruhi oleh Gu abadi seseorang dan menjadi mengamuk dan hiruk-pikuk. Saya telah kehilangan kekuatan diri Immortal Gu dan tidak dapat menggunakan tangan raksasa jalur kekuatan. Akan lebih sulit bagiku untuk menangkapnya sekarang. Fang Yuan ingat saat dia terbang keluar. Mirip dengan kehidupan sebelumnya, Gu Masters Elite dari Heavens Infy Manor terjebak di pulau tengah kecil. Di sekitar pulau, air danau berbahaya, ikan naga binatang yang sunyi itu mendatangkan malapetaka, menciptakan ombak besar. Fang Yuan turun dari langit, menggunakan metode abadi dan mengerahkan beberapa upaya untuk menangkap ikan naga. Selain ikan naga binatang buas yang sunyi, ada lebih dari 600.000 ikan naga biasa. Meninggalkan Heaven Infy Manor Gu Master yang terkejut dan lumpuh, Fang Yuan terbang menuju arah alam mimpi. Sesampainya di area alam mimpi, Feng Jinhuang telah memimpin 4 Master Gu dari Spirit Affinity House dan menempati alam mimpi ini. Fang Yuan, aku sudah menunggu cukup lama. Feng Jinhuang tersenyum, fitur wajahnya indah, kulitnya putih dan dia memancarkan kepercayaan diri yang dalam. Fang Yuan juga tersenyum, sebelum perjalanan ini, ibumu memintaku untuk menjagamu. Saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda, saya akan mencoba membiarkan Anda bersenang-senang, tetapi ada harga untuk itu. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Feng Jinhuang sudah siap dan hendak berbicara. Fang Yuan memotongnya, jika Anda ingin menggunakan metode untuk mengembalikan zombie abadi kembali ke manusia sebagai harganya, lupakan saja. Saya telah menemukan metode yang cocok, tentu saja, itu bukan 10 metode kenaikan fisik ekstrim yang Anda katakan sebelumnya. Feng Jinhuang menatap kosong, lengah. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan menemukan metode kebangkitan zombie abadi yang cocok begitu cepat. Bagaimana dengan ini? Saya tahu bahwa penelitian Spirit Affinity House di alam mimpi jauh melampaui 9 sekte kuno lainnya. Saya hanya membutuhkan resep Gu dari alam mimpi Gu, saya akan membiarkan Anda tinggal di alam mimpi ini dan menjelajahinya untuk beberapa waktu, bagaimana? Kamu memiliki sayap impian Gu abadi, jangan bilang kamu tidak tahu resep dari beberapa alam mimpi Fana Gu. Fang Yuan menyarankan, menurut kesepakatan 10 sekte, bagi perwakilan Rumah Afinitas Roh, Feng Jinhuang, untuk menempati tempat ini, dia harus menghadapi tantangan sekte manapun. Hanya dengan 2 dari 3 kemenangan dia bisa mengambil hak lawan untuk mengklaim wilayah ini. Meskipun Feng Jinhuang memiliki Gu abadi, kemauan, dan eseni abadi peri Bai King, dia masih manusia,
dia tidak bisa mengalahkan zombie abadi Fang Yuan. Ekspresi Feng Jinhuang pahit. Fang Yuan, permintaanmu terlalu sulit untuk dipenuhi. Saya memiliki sayap impian immortal Gu, semua orang tahu itu. Tetapi nilai resep Gu Fana Jalan Impian sangat besar, Anda mungkin sangat meremehkannya. Saya telah menggunakan beberapa jalan mimpi manusia Gu sebelumnya, tetapi itu hanya latihan yang sangat rahasia. Saya berencana untuk menggabungkannya dengan Dream Wings untuk membuat gerakan pembunuh abadi, tetapi saya gagal. Gu Fana itu diberikan kepada saya oleh sekte, saya tidak tahu satu pun resep Gu Fana Jalan Mimpi. Ubah permintaan Anda, misalnya, resep Gu Fana Jalur Kekuatan. Pada saat ini, alam mimpi belum muncul dalam skala besar, jalur mimpi masih dieksplorasi, belum dibuat. Meskipun cacing Gu Jalan Mimpi muncul, jumlahnya terbatas. Untuk menjadikan jalan mimpi menjadi jalan yang matang, itu tidak cukup hanya dengan Dream Wings atau Dream Travel. Hanya jalan yang dibudidayakan secara luas yang dapat dikenal sebagai jalan. Dream Path masih berkembang di masa pertumbuhannya. Di 5 wilayah, hanya kekuatan super yang bisa menelitinya. Dengan demikian, nilai resep Gu Fana Jalan Mimpi sangat besar. Fang Yuan tidak mengganggu masalah ini. Dia tahu, bahkan jika Feng Jinhuang tahu resep Gu Fana Jalan Mimpi, dia tidak akan menyerahkannya kepadanya. Dengan demikian, permintaan ini hanya untuk disiapkan untuk motif sebenarnya. Fang Yuan berkata, kalau begitu dalam hal ini, saya ingin informasi tentang pedang abadi Boking. Anda mungkin tidak tahu, tetapi orang ini adalah karakter legendaris dari Spirit Affinity House. Berikan informasinya kepadaku, jangan mencoba dan menipu aku dengan detail yang sudah ada di pasar. Feng Jinhuang berpikir, Fang Yuan ini meremehkanku. Meskipun saya adalah Master Gu Fana, saya telah berada di dunia Gu Immortal sejak usia muda. Bagaimana saya tidak mengenal Boking? Tapi, mengapa Fang Yuan mencari informasi Boking? Dia berpikir lagi, Boking sudah mati, apa salahnya menyetujuinya? Sangat mudah bagi ibu untuk mendapatkan informasi, bahkan jika itu melibatkan rahasia Spirit Affinity House, saya tahu batasan saya tidak akan menyerahkan semua informasi rahasia kepada Fang Yuan. Setelah memikirkannya, Feng Jinhuang setuju. Tapi Fang Yuan melanjutkan, alam mimpi ini adalah sesuatu yang harus dimiliki Sekte Bangau Abadi. Durasi eksplorasi Anda akan tergantung pada informasi apa yang Anda berikan kepada saya. Anda dapat mentransmisikan ke ibu Anda untuk mulai mempersiapkan. 2 jam kemudian, pada waktu benua tengah, saya ingin melihatnya. Kemudian, sesuai dengan nilai informasinya, saya akan memutuskan waktu Anda di alam mimpi. Hati Feng Jinhuang tenggelam, dia tahu bahwa Fang Yuan tidak bisa dibodohi dengan mudah. Dia adalah harta kedua orang tuanya, dia secara alami memiliki Gu abadi bersamanya, dan sejumlah besar fana jalur informasi Gu, Peri Bai Qing dapat belajar tentang status Feng Jinhuang kapan saja. Setelah menghabiskan beberapa usaha, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Fang Yuan sangat lugas, dia segera meninggalkan area dekat alam mimpi. Kali ini, meskipun dia telah menaklukkan ikan naga binatang buas yang sunyi, dia masih perlu mengambil kura-kura esensi tersembunyi binatang buas, dan rumput bawah tanaman yang sunyi. 2 jam kemudian di waktu benua tengah, beberapa hari telah berlalu di dunia fragmen surga gua langit berbintang. Fang Yuan menangkap kura-kura esensi tersembunyi dan rumput bawah, dan seperti kehidupan sebelumnya, dia membiarkan beberapa manusia batu untuk dijelajahi untuknya, mencari cacing atau bahan Gu yang berharga. Dia kembali ke lokasi alam mimpi saat Feng Jinhuang menyerahkan informasi pertamanya, sementara tidak dapat menyembunyikan emosinya yang sedih dan kesal. Fang Yuan melihat informasi saat dia mengangguk, itu sangat mendalam, seperti yang diharapkan dari informasi internal Spirit Affinity House. Dalam kehidupan saya sebelumnya, sungai surgawi di benua tengah mengalami gangguan besar dan banyak Gu Immortal mendapatkan banyak manfaat, tetapi saya tidak bisa ikut campur. Kali ini, dengan pengalaman saya tidak perlu membuat banyak deduksi, saya dapat menghemat banyak waktu dan tenaga, saya mungkin dapat menjelajahi sungai surgawi yang jatuh tepat waktu. Fang Yuan berpikir saat dia mengevaluasi secara terbuka, informasi ini, meskipun mendalam, tidak banyak berbicara tentang rahasia. Menurut kesepakatan kami, saya akan memberi Anda 3 hari. Tentu saja, itu dalam hal waktu dunia fragmen.
Feng Jinhuang mengangguk, menghela nafas dalam hati. Dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, sambil meremehkan kesulitan alam mimpi. Sampai sekarang, meskipun dia memiliki sayap impian Immortal Gu, dia tidak bisa melewati lapisan pertama alam mimpi. Dia berpikir bahwa 6 hingga 7 hari sudah cukup untuk menjelajahi alam mimpi ini sepenuhnya dan mendapatkan keuntungan besar. Tapi kenyataan kejam itu seperti tamparan keras di wajahnya. Jika saya tahu ini, saya akan menurunkan harga selama perjanjian kami. Sekarang, informasi ini hanya dapat memberi saya 3 hari ini. Bahkan tidak cukup untuk menyembuhkan luka-luka saya. Menghela nafas. Feng Jinhuang menghela nafas dalam-dalam lagi. Fang Yuan tahu tentang statusnya dengan jelas, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan pergi. Tapi diam-diam, dia berbalik ke sisi lain dari alam mimpi dan memasukinya secara diam-diam. Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia sangat mahir, dan dengan persiapan yang cukup, dia memiliki sejumlah besar jalan mimpi Vanagu, dia bisa menggunakan gerakan pembunuh mengungkap mimpi lebih sering. Alam mimpi rumput simpul angin Bisman lapisan pertama, alam mimpi papan catur astrolabe puncak gunung lapisan kedua, semuanya terurai. Dia akhirnya datang ke lapisan ketiga dari alam mimpi. Dia tidak berhasil datang ke sini di kehidupan sebelumnya. Ada pantai dengan pohon willow di atasnya, permukaan danau seperti cermin. Di paviliun di tengah danau, seorang betina abadi sedang memainkan sitar. Kamu akhirnya di sini. Dia memandang Fang Yuan, cahaya bintang bersinar cemerlang di matanya, saat mulutnya menunjukkan senyum misterius. Tubuh Fang Yuan bergidik. Konstelasi bintang abadi yang mulia. Ini adalah lapisan ketiga dari alam mimpi. Malam itu tenang, saat bintang-bintang memenuhi langit. Air danau damai, Fang Yuan baru saja memasuki alam mimpi ketika dia berdiri di paviliun di tengah danau. Tatapannya menatap tajam ke arah wanita abadi, merasa sangat terkejut. Konstelasi bintang abadi yang mulia. Sepanjang sejarah, di antara 10 yang mulia, hanya yang mulia iblis teratai merah yang misterius dan tak terduga, dengan penampilannya tidak diketahui publik. Adapun yang lain, penampilan mereka dikenal luas. Konstelasi bintang yang mulia abadi adalah yang mulia kedua dalam sejarah, murid yang mulia abadi asal primordial, serta raja abadi pengadilan surgawi generasi kedua. Dia memiliki pencapaian dan ketenaran yang luar biasa, penampilannya diketahui oleh semua orang, Fang Yuan langsung mengenalinya. Star Constellation Immortal Venerable memiliki tubuh tinggi, dia mengenakan gaun biru panjang saat diseret di tanah. Dia memiliki rambut hitam panjang seperti air terjun, memanjang ke pinggangnya. Alisnya tebal dan panjang, matanya seperti bulan di sumur, damai tetapi mengalir dengan kebijaksanaan dan misteri. Kulitnya putih seperti salju, dia menatap Fang Yuan dalam-dalam saat tangannya yang ramping memainkan sitar. Kamu akhirnya di sini. Dia berbicara perlahan, suaranya menenangkan seperti langit malam yang indah ini. Menarik, di alam mimpi ini, siapa karakterku? Fang Yuan melihat pakaiannya, dia menyadari bahwa dia berada dalam penampilan aslinya. Ini mengejutkan Fang Yuan. Secara logis, ini seharusnya tidak terjadi. Sebelumnya, di lapisan pertama alam mimpi, Fang Yuan berbentuk anak kecil. Di lapisan kedua alam mimpi, dia adalah anak muda fana yang mencari jalan abadi. Mengapa dia dalam penampilan aslinya sekarang di lapisan ketiga alam mimpi? Sebelum memasuki alam mimpi ini, saya telah mengaktifkan wajah familiar gerakan pembunuh abadi. Saat ini, bahkan gerakan pembunuh abadi ini telah kehilangan efeknya, mungkin alam mimpi ini begitu dalam sehingga jiwaku sudah tenggelam jauh ke dalamnya. Fang Yuan memikirkan hal ini dan menjadi semakin waspada. Ketika dia menjelajahi dua lapisan pertama alam mimpi, dia jelas bahwa itu adalah mimpi, itu tidak nyata. Tetapi jika jiwanya tenggelam ke dalamnya sepenuhnya, dia akan kehilangan persepsi itu, dia akan berpikir bahwa semuanya nyata. Seperti saat itu, ketika Hei Loulan sedang mengalami kesengsaraan dan telah jatuh ke alam mimpi, saat terus berputar, dia kehilangan dirinya di dunia itu. Di alam mimpi ini, saya dalam penampilan asli saya, ini adalah tanda jiwa saya tenggelam ke alam mimpi. Sepertinya lapisan ketiga ini luar biasa. Fang Yuan memikirkan hal ini dan fokus, tidak berani ceroboh. Tapi Star Constellation Immortal Venerable di depannya sepertinya memahami kekhawatiran Fang Yuan, dia tersenyum ringan, jangan takut, dengarkan laguku.
Mengatakan itu, jari-jarinya yang lembut bergerak. Sitar menghasilkan suara yang memikat dan indah di bawah manipulasinya, itu seperti suara air yang mengalir yang menenangkan. Selanjutnya, dia membuka mulutnya dan bernyanyi dengan nada dan metode kuno. Fang Yuan hanya mendengarnya bernyanyi. Lagu-lagu yang jatuh dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh, malam spektral membawa jiwa ke dalam mimpi tanpa akhir, di mana seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran bergeser, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Yang mulia abadi konstelasi bintang bernyanyi di malam hari, suaranya jernih seperti mata air gunung, mengalir ke bagian terdalam pikiran Fang Yuan. Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam, mendengar ini, dia merasa bahwa lagu itu adalah semacam ramalan, mengandung makna yang dalam, itu mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa memahaminya dalam waktu singkat ini. Star Constellation Immortal Venerable menyelesaikan lagunya, sosoknya berangsur-angsur memudar, tetapi senyum misterius masih tergantung di wajahnya. Fang Yuan fokus intens, memusatkan pikirannya, tetapi pada saat berikutnya, alam mimpi menghilang. Apa yang terjadi? Alam mimpi ini tiba-tiba menghilang. Di luar alam mimpi, Feng Jinhuang, yang sedang memulihkan diri, membuka matanya dengan terkejut dan curiga. Fang Yuan menyembunyikan sosoknya tepat waktu, dia tidak terungkap. Dia diam-diam meninggalkan tempat ini, merasa sangat terkejut, mengapa ini terjadi. Lapisan ketiga dari alam mimpi menghilang sebelum aku menjelajahinya, mimpi macam apa itu, mengapa itu begitu mistis. Bahkan dengan pengalaman 500 tahun di kehidupan saya sebelumnya, saya belum pernah mendengar tentang alam mimpi seperti itu. Fang Yuan mengerutkan kening dengan erat, dia samar-samar merasa bahwa alam mimpi ini sangat istimewa, itu memiliki semacam makna dan tujuan yang besar tentang dia. Dalam mimpi itu, apa yang coba dinyanyikan oleh Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang, apa yang dia coba katakan padaku. Fang Yuan mencoba mengingat, tetapi dia tidak bisa mengingat apa-apa. Itu seperti seseorang yang bangun setelah bermimpi, meskipun dia tahu ada mimpi, dia tidak dapat mengingat detail apapun tentang itu. Fang Yuan berpikir keras, bahkan menggunakan metode jalur kebijaksanaan, tetapi dia tidak dapat mengingat isi dari apa yang dinyanyikan Star Constellation Immortal Venerable, hanya suara sitar yang tersisa di benaknya. Pada saat yang sama, di perbatasan selatan, basis sekte bayangan, tanah yang diberkati hidup dan mati. Tanah yang diberkati hidup dan mati berisi pintu hidup dan mati, dan di depan pintu ini, ada alam mimpi. Orang tua Yanxi memegang 9 peringkat 8 Immortal Gu, melangkah ke alam mimpi perlahan. Saat dia masuk, Pak Tua Yanxi merasakan niat membunuh yang dingin dan melonjak. Mati, mati, mati. Seorang pria berjubah hitam menerkamnya dengan mata merah dan rambut berantakan. Sekaligus, Pak Tua Yanxi tidak bisa bergerak sama sekali. Jika orang luar ada di sini dan melihat pria berjubah hitam ini, mereka akan berteriak, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Pada saat berikutnya, Pak Tua Yanxi dipaksa keluar dengan jiwa yang terluka parah, kembali ke tubuhnya, dia memuntahkan seteguk darah, ekspresinya pucat. Alam mimpi Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral jauh lebih sulit daripada alam mimpi Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang yang telah dijelajahi Fang Yuan. Pak Tua Yanxi hanya memasuki lapisan pertama alam mimpi dan dipaksa untuk bertindak sebagai karakter dalam mimpi itu. Karakter ini adalah musuh yang dibunuh oleh Spectral Soul Demon Venerable. Orang tua Yanxi mencoba berkali-kali, tetapi saat dia memasuki mimpi, dia dibunuh oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, tidak dapat bereaksi. Tapi aku sudah meninggalkan Gu Abadi dalam mimpi, sudah waktunya untuk menggunakan jurus pembunuh. Orang tua Yanxi mengabaikan luka-lukanya, tangan kanannya yang tua dan keriput terbuka dan mengungkapkan Gu Abadi di telapak tangannya. Gu Abadi ini disempurnakan oleh Yu Mu Chun di benua tengah, itu adalah jalur aturan, bernama menjadi nyata. Menjadi immortal Gu nyata diaktifkan oleh Pak Tua Yanxi menggunakan esensi abadi, berubah menjadi kilatan cahaya perak, terbang ke langit. Itu terbang mengelilingi alam mimpi di udara, menciptakan jejak keperakan panjang yang berhenti di udara dan tidak menghilang. Bangkit. Orang tua Yanxi bernyanyi secara internal,
Cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lubang abadinya, berputar-putar di sekitar alam mimpi jiwa spektral, membentuk formasi di udara. Ratusan ribu Gu fana, semuanya peringkat 5, dengan menjadi Gu abadi yang nyata dan 9 Gu abadi yang tersisa di alam mimpi sebagai inti, terbentuk menjadi gerakan pembunuh abadi misterius. 1 jam kemudian, wajah Pak Tua Yanxi berwarna ungu dan emas, esensi abadi yang dia kumpulkan dalam hidupnya, bersama dengan semua cacing Gu-nya, semuanya habis atau mati. Hanya kepompong cahaya perak yang tersisa, itu besar dan melilit alam mimpi spektral Soul Demon Venerable dengan lengkap dan erat. Orang tua Yanxi menghirup udara, tubuhnya bergetar saat dia hampir jatuh ke tanah. Dia sangat lelah, tetapi dia gembira dan melihat kepompong cahaya perak, bergumam pada dirinya sendiri, selanjutnya, kita harus menunggu hingga matang. Beberapa hari kemudian, di tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan tertawa keras, keluar dari gua bawah tanah. Dia telah berhasil. Setelah menghabiskan sebulan di tanah yang diberkati Hu Immortal, dia akhirnya menciptakan gerakan pembunuh medan perang abadi. Gerakan ini disebut medan perang jiwa bintang, menggunakan Cleanse Soul, Star Mark, Star Shoot, Starlight, dan Star Dot sebagai intinya, itu tidak memiliki kekuatan ledakan, tetapi dapat menguras kekuatan pertempuran musuh tanpa henti dari waktu ke waktu. Cahaya kebijaksanaan benar-benar tangguh. Jika saya harus menyimpulkan ini sendirian, saya tidak akan mendapatkan hasil apapun bahkan setelah 3 tahun. Fang Yuan menghela nafas pada dirinya sendiri. Padahal medan perang jiwa bintang ini hanya memiliki 600 atau lebih Gu termasuk Immortal Gu. Faktanya, koordinasi cacing Gu dan metode menggunakannya sangat kompleks. Jadi, untuk menyiapkan medan perang jiwa bintang ini, Fang Yuan membutuhkan setidaknya beberapa menit. Kali ini tidak terlalu lama, dibandingkan dengan gerakan pembunuh medan perang lainnya, rata-rata. Biasanya, gerakan pembunuh medan perang membutuhkan waktu lama untuk disiapkan. Di kehidupan sebelumnya, ketika perilisan berhadapan dengan 4 tetua suku Hei dan amukan kota hijau mereka, taman kebun pembunuh medan perang abadi di gunung telah disiapkan sebelumnya beberapa waktu sebelumnya. Dalam hal menjebak musuh, medan perang jiwa bintangku tidak bisa menyaingi taman kebun di gunung. Tetapi kemampuan untuk menguras kekuatan musuh di dalam edan perang hampir tidak ada habisnya, itu lebih unggul dari taman kebun di gunung dalam aspek ini. Bagaimanapun, medan perang jiwa bintang saya menggunakan medan perang jiwa pertempuran sebagai referensi utama. Dengan medan perang jiwa bintang, Fang Yuan ingin mengujinya pada target yang cocok. Dia dengan cepat memikirkan hiu aliran 1 jari. Hiu aliran 1 jari memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8, ia juga memiliki 3 jalur waktu Immortal Gu, medan perang jiwa bintang saya tidak dapat menjebaknya. Selain itu, untuk menghadapi hiu aliran 1 jari, saya juga harus melawan Shark Demon dan Subaiman. Fang Yuan membuang ide tidak realistis ini dengan sangat cepat. Dia bisa bekerja sama dengan Blazing Heaven Demoness, tentu saja. Pada saat ini, perilisan telah mengirim banyak surat ke Blazing Heaven Demoness, membangun beberapa kesamaan dan pemahaman. Jika Fang Yuan menggunakan identitasnya sebagai sekutu Hei Loulan untuk bekerja sama dengan Blazing Heaven Demoness dan berurusan dengan hiu aliran 1 jari, itu sangat mungkin. Tapi Fang Yuan tidak menginginkan ini. Bahkan jika dia berhasil berurusan dengan hiu aliran 1 jari, dalam hal jarahan, Fang Yuan tidak akan bisa bersaing dengan Blazing Heaven Demoness, dia hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari manfaatnya. Dan tidak mungkin bekerja sama dengan Blazing Heaven Demoness untuk membunuh Shark Demon dan Subaiman. Meskipun Fang Yuan bukan anggota aliansi zombie, Blazing Heaven Demoness adalah. Menurut perjanjian aliansi, Blazing Heaven Demoness hanya bisa menekan Shark Demon dan Subaiman, dia tidak bisa mengambil nyawa mereka. Namun, aku perlu mencari Blazing Heaven Demoness. Jika saya tidak menemukannya, Hei Loulan dan perilisan mungkin menyembunyikan keberadaannya untuk mencoba dan menangani saya menggunakannya. Jika saya mengambil inisiatif untuk menemukannya, Hei Loulan akan kehilangan semua harapan dalam aspek ini, dan itu juga akan menjadi bentuk pencegahan terhadap Blazing Heaven Demoness. Fang Yuan kembali ke Laut Timur. Shark Demon dan Subaiman di Laut Timur sudah sangat mengantisipasi Fang Yuan. Dalam kehidupan ini, kemajuan mereka dalam menyerang tanah yang diberkati Yulu sangat maju karena Fang Yuan. Tapi langkah terakhir,
Pasukan yang tidak bergerak, sangat sulit. Shark Demon dan yang lainnya tidak punya cara untuk memecahkannya, mereka hanya bisa melihat Immortal Gu yang berkibar di udara sambil menghela nafas. Keinginan Shark Demon terhadap bantuan Fang Yuan terlihat jelas. Tapi Fang Yuan mengabaikannya sepenuhnya. Daripada membantunya, dia mungkin juga membantu Blazing Heaven Demoness dalam melahap tanah yang diberkati Yulu. Hubungan Fang Yuan dengan Blazing Heaven Demoness lebih dekat daripada Shark Demon. Fang Yuan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dengan bekerja dengannya. Langit biru, beberapa awan melayang. Fang Yuan melayang di langit, melihat jauh ke cakrawala. Dia hanya melihat langit luas, penglihatannya dipenuhi dengan warna biru, baik dari langit maupun laut, ombak bergerak, suasananya megah. Ini adalah karakteristik khusus Laut Timur, itu benar-benar berbeda dari perbatasan selatan pegunungan. Ketika Laut Timur damai, pemandangannya datar dan tenang, seperti dataran utara yang megah dan kejam. Namun ketika ombak ganas muncul di permukaan laut, mengubahnya menjadi tempat yang berbahaya, kemiripan dengan dataran utara menghilang. Seiring dengan perubahan laut dan ombak, Laut Timur terus bergeser dengan berbagai cara. Justru karena perubahan ini, pemandangan megah seperti itu dapat diciptakan, dan ada budaya yang memiliki berbagai fitur unik. Fang Yuan menunggu dengan sabar. Wilayah laut di bawahnya agak kecil, itu berada di dalam wilayah aliansi zombie, wilayah laut pribadi Bodan. Tapi Bodan telah diusir sejak lama, orang yang menempati tempat ini adalah pemimpin cabang Northern Plains Zombie Alliance, zombie abadi jalur api peringkat 8 Blazing Heaven Demoness. Beberapa saat yang lalu, surat Gu yang telah disiapkan Fang Yuan untuk Blazing Heaven Demoness telah dilemparkan ke laut. Tapi tidak ada gangguan di laut. Siapa kamu? Keberanian seperti itu, kamu memotongku ketika aku berada di saat paling penting untuk menyempurnakan Gu. Tiba-tiba, Fang Yuan mendengar suara. Hati Fang Yuan melonjak, dia telah menggunakan metode investigasinya sejak lama, tetapi Blazing Heaven Demoness tidak dapat dilacak sama sekali, Fang Yuan tidak merasakannya. Dia benar-benar mendekatinya dan sebelum dia berbicara, Fang Yuan tidak tahu. Di permukaan, Fang Yuan tidak tergerak, dia berbicara dengan tenang dan perlahan berbalik, membungkuk, saya Fang Yuan, hormat saya kepada Lady Blazing Heaven Demoness. Fang Yuan. Mata Blazing Heaven Demoness bersinar dengan kecemerlangan. Hari-hari terakhir ini, suasana hatinya baik. Karena dia dan Peri Lisan sudah mulai berkomunikasi menggunakan surat yang lalu, dan dalam surat itu, Peri Lisan menyebutkan bahwa dia mencoba memperbaiki hubungan mereka demi Hei Loulan. Sebelumnya, dia tidak menyempurnakan Gu. Tetapi ketika dia menerima jalur informasi manusia Gu, menyatakan bahwa itu adalah teman Hei Loulan, Blazing Heaven Demoness penasaran dan waspada, dia menyelinap keluar dan mendekati Fang Yuan, menyelidikinya. Fang Yuan tidak merasakannya, karena tingkat kultivasi peringkat 6-nya, kewaspadaan Blazing Heaven Demoness turun drastis. Blazing Heaven Demoness memiliki kepribadian yang tangguh, saat dia berbicara, dia mengklaim bahwa Fang Yuan telah mengganggu penyempurnaannya, dia ingin mendapatkan inisiatif dalam percakapan, sehingga dia bisa menekannya nanti. Tetapi inisiatif yang dia ambil tidak membuat Fang Yuan, Blazing Heaven Demoness terkesan dengan Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, itu aku. Mengatakan ini, dia menonaktifkan wajah yang dikenalnya, berbalik dari penampilan Wisdom Star kembali ke tubuh zombie abadinya. Pupil Blazing Heaven Demoness sedikit mengembang, dia menghela nafas, sikap peringkat 8 Gu ini benar-benar luar biasa, saya tidak dapat menemukan kekurangan di dalamnya. Namun, apa hubunganmu dengan bintang kebijaksanaan Chen Dao? Fang Yuan tertawa, bintang kebijaksanaan Chen Dao adalah saya, tetapi saya bukan hanya bintang kebijaksanaan sendirian. Kesan Blazing Heaven Demoness tentang Fang Yuan naik, dalam surat-surat Peri Lisan, dia tidak menyebutkan bahwa Anda memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan. Dia telah mengincar tanah yang diberkati Yulu untuk waktu yang lama. Dengan demikian, dia telah mengumpulkan informasi tentang Shark Demon secara diam-diam. Informasi dari Wisdom Star Chen Dao bahwa Fang Yuan telah disamarkan seperti yang dikenal oleh Blazing Heaven Demoness. Jika saya tidak memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan, bagaimana saya bisa menjelajah ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran sendirian? Lady Blazing Heaven Demoness, saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan tanah yang diberkati Yulu. Fang Yuan berbicara tentang niatnya.
Blazing Heaven Demoness tersenyum, bagaimana menurutmu? Fang Yuan tenang dan tenang, jika Anda tidak tertarik, saya tidak akan datang ke sini. Blazing Heaven Demoness tertawa keras, apakah ini juga niat tuanmu, Purple Mountain True Monarch? Fang Yuan tidak menyangkalnya, Nyonya, dengan kemampuan saya, selama saya diberi waktu, saya akan dapat mengungkap gerakan pembunuh medan perang terakhir di tanah yang diberkati Yulu. Tapi bagaimana cara menyingkirkan Shark Demon dan Su Bai Men akan menjadi masalahmu. Tanpa pemikiran bintang Immortal Gu, Fang Yuan tidak akan begitu percaya diri. Tetapi dengan jalan kebijaksanaan Immortal Gu di tangannya, dan dengan fakta bahwa pasukan pembunuh medan perang yang tidak bergerak tidak berawak, Fang Yuan tidak akan menghadapi banyak kesulitan dalam menghadapinya. Ekspresi Blazing Heaven Demoness tenggelam. Fang Yuan mengendalikan alur percakapan, dia tidak bisa lagi mengendalikan kesabarannya. Pembicaraan yang tidak berdasar. Dia mendengus, kamu bilang kamu memiliki kemampuan, apakah itu benar? Bagaimana saya bisa mempercayainya? Kemarahan Gu Immortal peringkat 8 tiak bisa diremehkan, suasananya menjadi berat sekaligus. Fang Yuan tersenyum tenang, dia tahu bahwa Blazing Heaven Demoness akan bereaksi seperti ini. Blazing Heaven Demoness tidak akrab dengan Fang Yuan, tetapi Fang Yuan memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, dia tahu tentang temperamen Blazing Heaven Demoness. Kenali diri Anda dan musuh Anda, dan Anda tidak akan pernah dikalahkan. Justru karena ini, Fang Yuan mengendalikan percakapan. Sangat mudah untuk membuat Nyonya percaya pada kemampuan saya. Tolong bersabar denganku. Mengatakan demikian, Fang Yuan mulai menyimpulkan. Seketika, cahaya bintang menyinari tubuhnya saat aura Immortal Gu melonjak. Setelah selusin napas, Fang Yuan berhenti berpura-pura, dia berkata kepada Blazing Heaven Demoness, menghela nafas, seorang ahli hebat peringkat 8 benar-benar sulit untuk disimpulkan. Apakah ini alasanmu untuk gagal? Blazing Heaven Demoness mengangkat alisnya. Tentu saja tidak. Bibir Fang Yuan melengkung, saya telah menyimpulkan bahwa Nyonya telah menghubungi markas aliansi zombie dan siap untuk menyingkirkan Su Bai Men dan Shark Demon. Bo dan sudah ditangkap, bukan? Menaklukkannya terlebih dahulu, lalu membiarkannya pergi dan membuatnya menyuap Su Bai Men dengan bahan abadi. Pada saat itu, Anda dapat menemukan alasan untuk mencuri materi abadi untuk mencari masalah dengan mereka dengan benar. Blazing Heaven Demoness mendengar ini dan ekspresinya berubah. Dia sangat terkejut secara internal, dia tidak menyangka Fang Yuan akan menyimpulkan rencananya begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Dia adalah peringkat 8 Gu Immortal, meskipun dia adalah jalur api, dia memiliki metode untuk bertahan melawan pengurangan jalan kebijaksanaan Gu Immortals. Mengapa metodenya gagal melawan Fang Yuan? Tidak heran orang ini bisa membuat adik perempuan merasa waspada dan menyebabkan kerugian bagi Little Lan. Tidak, mungkin inilah yang disimpulkan oleh tuannya Purple Mountain True Monarch, dia hanya menggunakan informasi itu untuk bertindak di depanku. Blazing Heaven Demoness menjadi tenang dengan cepat. Dia bukan zombie abadi biasa, siapapun yang bisa mencapai peringkat 8 tidak mudah dibodohi. Baiklah, karena kamu memiliki kemampuan, aku punya masalah yang sulit untuk kamu pecahkan. Mengatakan ini, Blazing Heaven Demoness meraihnya dan api meledak, mengelilingi seluruh tubuh Fang Yuan. Hati Fang Yuan bergetar. Dia melihat kepribadian mendominasi Blazing Heaven Demoness sekali lagi, tetapi dia tidak takut dia akan menyakitinya. Karena sikap Halo Ulan Gu ada di tangannya. Jika Blazing Heaven Demoness mencoba membunuh Fang Yuan, apakah dia tidak takut Fang Yuan akan menghancurkan sikap Gu bersamanya? Fang Yuan tidak melawan, dia dicengkeram oleh Blazing Heaven Demoness. Selanjutnya, Blazing Heaven Demoness berubah menjadi pelangi api dan merobek langit. Mata Fang Yuan hanya bisa melihat api, dia tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu berapa lama, tetapi tiba-tiba, api menghilang dan Fang Yuan menemukan dirinya di dataran. Dataran ini dipenuhi dengan tanaman hijau, rumput muda dan lembut tumbuh di seluruh dataran. Dataran itu memiliki sedikit pohon, orang bisa melihat sangat jauh. Yang paling menarik perhatian adalah sebuah istana tidak jauh. Istana ini memiliki desain pahatan terapung hijau emas, permukaannya diukir dengan laut, langit, dan gunung, ini adalah gaya desain era kuno. Terpencil, aura Gu abadi yang memancar menunjukkan bahwa istana ini luar biasa. Ini adalah rumah Gu abadi.
Pada saat ini, banyak Gu Immortal berdiri di dataran, mengelilingi rumah Gu abadi ini dari segala arah. Ada beberapa Gu Immortal yang melayang di udara, jauh dari rumah Gu abadi. Gu Immortal manapun itu, tatapan mereka semua terfokus pada Blazing Heaven Demoness dan Fang Yuan. Sebelumnya, pelangi yang berapi-api telah turun, itu adalah gangguan besar, tidak ada yang bisa melewatkannya. Blazing Heaven Demoness melepaskan aura Gu Immortal peringkat 8-nya, menyebabkan mereka fokus padanya. Dengan pintu masuk profil tinggi, Fang Yuan yang ikut bersamanya juga sangat terkunci oleh banyak tatapan. Saya Song Kun, salam untuk Lady Blazing Heaven Demoness. Kai Xiong memberi penghormatan. Aku, Ruo Lai Guiyi, benar-benar merasa terhormat bisa melihat Lady Blazing Heaven Demoness secara langsung. Segera, 3 Gu Immortal bertindak sebagai perwakilan dan berbicara. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak setinggi Blazing Heaven Demoness, mereka adalah perwakilan dari klan Song, klan Kai, dan klan Ruo Lai. Ketiga klan ini adalah kekuatan super di Laut Timur. Mereka juga merupakan kekuatan utama yang bersaing untuk kepemilikan dataran surga Ascending. Bahkan Blazing Heaven Demoness tidak bisa terlalu sombong dengan mereka. Dia mengangguk ringan pada mereka bertiga, berbicara, saya telah mendengar tentang warisan Tian Nan eksentrik tua, saya di sini untuk mencoba dan mendapatkannya. Anda dapat merasa bebas untuk menangani masalah Anda sendiri. Ketiga klan terdiam. Blazing Heaven Demoness mengatakan itu dengan santai, tetapi ketiga klan tidak berani ceroboh. Tingkat kultivasi Blazing Heaven Demoness berada di peringkat 8, dan dia bahkan memiliki kekuatan besar, aliansi zombie, di belakangnya. Jika aliansi zombie ingin ikut campur di dataran surga Ascending, akan ada gangguan besar dalam situasi saat ini di dataran surga Ascending. Lady Blazing Heaven berasal dari dataran utara, Anda adalah tamu di sini. Bagaimana kita bisa begitu kasar, aku tidak layak, tapi izinkan aku menemanimu. Song Kun mengambil inisiatif dan terbang. Saudara Song Kun benar, Lady Blazing Heaven Demoness baru saja tiba di sini, saya bersedia menjelaskan situasinya kepada Lady Blazing Heaven Demoness. Kai Xiong baru saja berbicara ketika Ruo Lai Guiyi juga terbang menuju Blazing Heaven Demoness. Blazing Heaven Demoness menatap ketiga makhluk abadi itu, dia tidak mengusir mereka, dia membiarkan mereka berdiri di sampingnya. Lokasi geografis dataran surga naik berarti bahwa aliansi zombie tidak dapat campur tangan di dalamnya. Ada banyak kekuatan super di Laut Timur, tetapi yang bisa memengaruhi tempat ini hanya berjumlah 3. Ketiga klan ini bersaing baik di depan maupun secara rahasia, tetapi ketika kekuatan eksternal yang kuat seperti Blazing Heaven Demoness datang, mereka berkolaborasi dan melawannya bersama-sama. Tidak perlu menebak, Blazing Heaven Demoness tahu bahwa ketiganya telah memberi tahu klan mereka, segera, ahli peringkat 8 akan muncul dan memegang benteng untuk mereka. Tapi Blazing Heaven Demoness juga tahu bahwa meskipun apa yang ada di dataran surga naik itu bagus, dia tidak bisa mendapatkannya. Meskipun dia adalah Gu Immortal peringkat 8, jika dia mencoba ikut campur di dataran surga Ascending, tidak hanya aliansi zombie tidak akan membantunya, dia akan menyinggung 3 kekuatan super. Blazing Heaven Demoness memiliki sikap yang mendominasi dan tegas, tetapi dia tidak bodoh, sebenarnya dia sangat bijaksana, dia mengerti nilai menyerah. Jika tidak, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia tidak akan membuat perjanjian aliansi itu dengannya. Motif Blazing Heaven Demoness dalam perjalanan ini bukanlah untuk mendapatkan warisan Tian Nan eksentrik tua. Dia ingin menguji apakah Fang Yuan memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan, atau apakah dia hanya penipu, hanya mengandalkan Raja Sejati Gunung Ungu. Bersambung.